Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel kami Suhardi Cianjur. Iya 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 iya. Di video kali ini saya akan membahas tentang sambung paspor di Malaysia Sarawak sini, khususnya mungkin sama lah kurang lebih di Malaysia. Jadi kalau mau sambung paspor sekarang beda dengan yang dulu guys. Dulu sambung paspor senang macam, tapi kalau dipikir senang lagi sekarang lah daripada dulu, tapi sekarang prosesnya ada lambat sedikit. Dulu kalau kita pergi tunggu 1 hari ataupun 2 hari boleh terus keluar, tapi sekarang guys tidak dapat. Sekarang mau online, jadi kita paspor mau daftar dulu pergi konsulat sana, terus dapat di ACC atau tidak. Jadi intinya sekarang zaman online guys, tapi tetap sajalah pemeriksaan kita ataupun berkas-berkas kita memang mesti komplit. Jadi berkas tuh memang mesti komplit. Jadi paspor yang pertama, paspor tuh mesti ada permit guys, permit kita tuh masih hidup. Habis itu surat daripada keterangan daripada kantor ataupun daripada office tempat kita bekerja. Jadi harus ada surat jaminan kerja, surat kesehatan, dan surat gaji kita berapa di sana, karena ini sangat dipertanyakan oleh di konsulat guys. Jadi sekarang oke, saya akan bahas sambungan paspor. Paspor nih ada 2 jenis guys. Kita sambung paspor nih ada 2 jenis. Satu ada 40 lembar ke berapa? 48. Satu ada 48 lembar guys. Yang satu ada 24 kalau tidak salah, 24 mungkin lah, 20 lebih macam itu. Satu ada 48, satu ada 24 lembar. Jadi ini sama paspor guys, tapi lembarannya beda. Beda lembaran, beda harga. Kalau yang 46 ini harganya hanya 100 lebih macam tuh. Tapi yang 20 lembar yang nipis, 20 lebih lembar, harga dia hanya 40 lebih macam itu, 60 lebih macam tuh harga dia. Jadi kurang lebih ada setengah harga. Jadi tergantung kita. Kalau saya memang pilih yang tebal, yang 48. Karena apa? Karena saya kadang-kadang 1 tahun dulu saya suka balik, kadang-kadang 1 tahun 3 kali, 1 tahun ataupun 2 kali 1 tahun. Jadi selalu ada cop keluar masuk. Jadi memang paspor yang 20 lebih lembar pun guys cukup untuk kita yang selalu bikin permit. Karena macam saya dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah habis permit saya. Memang terus sambung sampai sekarang. Sambung terus. Jadi tidak pernah saya punya permit mati. Jadi walaupun 20 lebih lembar memang cukup sepatutnya, karena permit kan hanya 5 kali. Kalau 5 tahun hanya 5 kali lah, biasanya 4 kali. 1 tahun 1 kali, berarti kalau biasa ini dalam 5 tahun. Paspor tuh biasa 5 tahun. Paspor ini 5 tahun memang cukup guys, hanya 5 ataupun 6 lembar saja yang dibutuhkan untuk dalam masa 5 tahun. Tapi kadang-kadang kan kita pun ada balik ke apa semua. Jadi menurut saya lah, walaupun mahal lebih sedikit, mestilah Anda bikin paspor yang 48 lembar. 48 lembar di sini dia tulis. Jadi kalau 48 kita pun ada nyaman sedikit lah, beda pun hanya setengah saja guys. Tapi yang 48 lembar tuh kita ada senang sedikit lah. Jadi walaupun kita selalu keluar masuk ada cop pun memang tidak cepat habis. Tapi memang habis. Tapi memang bagi yang selalu bikin permit 1 tahun sekali, baliknya 1 tahun sekali, memang cukup lah yang 20 lebih lembar. Karena permit kan 1 tahun sekali guys, hanya 5 lembar yang dibutuhkan. Tapi kadang-kadang pihak immigration tidak, jadi tidak setiap lembar macam itu guys. Jadi
Oke, dia bikin permit macam sini. Ini bikin permit macam ini. Dia tidak di lembaran yang kedua ini. Dia tidak lembar kedua ini, tidak. Kadang-kadang dia digeser ke sini, ke lembaran yang ketiga ini. Nah, jadi yang duanya itu kosong. Nah, biasanya selalu macam itu. Jarang yang lembar satu terus dia ke lembaran kedua, jarang. Daripada ini satu, bukan. Ini dia pindah ke lembaran kedua, jarang. Mesti dia ketiga, kebiasaan lah. Itu jadi itulah lebih baik yang 48 daripada 28. Jadi itulah biaya untuk membuat paspor tuh yang 48 tuh 120 kurang lebih ataupun 100 lebih macam itulah. Sekarang takut saya ada perbedaan sedikit. Yang 20 lebih lembar hanya 60 lebih ringgit ya. Perbedaannya hanya setengah. Tapi bagi saya memang harus 48 lembar biar lebih senang lagi. Oke. Syarat-syarat bikin paspor macam dulu kurang lebih kayak sama. Syaratnya memang sama. Jadi syarat ini, surat-surat ini, surat keterangan daripada office ataupun company ataupun kantor. Kalau Indonesia kantor, di sini sebutnya company, guys. Office di sini sebutnya. Ini di sini diterangkan surat gaji kita di sini berapa, oke. Misalkan kita punya gaji 50 kah ataupun 60 kah per hari ataupun apa, di sini lemburan tercantum, kata overtime apa semua di sini memang ada tercantum berapa dalam gaji kita dalam satu hari, oke. Karena ini dari konsulat kebiasaan gaji itu harus mencapai, kalau tukang lah macam saya tukang plaster kah macam harus memenuhi syaratnya di atas 50 ataupun 60 macam itu dalam satu hari. 50 ke atas lah diperkirakan macam itu. Jadi harus memenuhi syarat di sini. Kalau tidak memenuhi syarat, pihak konsulat memang tidak mau, guys. Jadi kedua sini surat kesehatan. Jadi kesehatan, jaminan kesehatan, insurans apa semua di sini memang ada. Nah, jadi nanti konsulat memang akan minta ini surat semua. Pertama tadi surat gaji, berapa gaji kita sehari dalam satu bulan berapa, dan overtime dalam 1 jam berapa. Kedua ini surat kesehatan ataupun surat kesehatan di sini semua ada dijamin kesehatannya apa, rumah, tempat diam apa semua di sini mesti tercantum, guys. Oke. Nah, surat lembaran kedua itu mesti tercantum. Oke. Surat yang ketiga di sini insurans. Insurans di sini mesti tercantum, kita ada insurans, guys. Jadi kita kalau ada hal terjadi apa-apa, mesti di sini ada insurans apa semua dicantumkan. Kalau tidak ada di sini dicantumkan, tetap itu konsulat memang tidak mau sambung. Mesti pihak company ataupun kantor ataupun office mesti dipanggil oleh pihak konsulat karena harus ada. Jadi dan jaminan di sini tadi permit sudah ada, di sini mesti ditulis lagi surat jaminan daripada kantor ataupun office kita yang kerja. Macam saya kerja dengan company macam tenaga kah, jadi mesti di sini ada jaminan apa semua di sini tercantum satu kali semua. Jadi ini kita baru boleh diterima oleh konsulat, guys, karena konsulat pun tidak mau dia sebagai dia punya rakyat sendiri tidak mau ini semua tidak ada. Jadi kontak yang pertama, oke, surat kontrak kerja, berapa kita punya gaji dalam satu hari, berapa punya overtime dalam 1 jam, dan berapa dalam 1 bulan. Nah, jadi antara libur itu tergantung kita sendiri, guys, karena di sini tidak dicantumkan. Kita ini bukan makan gaji bulan macam saya ini, guys. Mungkin yang kerja kilang kah ataupun kedai kah apa semua itu memang kerja bulan. Macam saya orang kerja kontrak, memang kira kerja hari, tidak ada kontrak dalam kerja bulan. Jadi di sini ditulis pun kira kerja hari, dalam 1 hari sekian dia punya gaji. Jadi bukan kerja kilang. Kalau kilang dia mesti tulis dalam 1 bulan berapa dia punya gaji dan berapa dia punya hari dalam overtime. Macam cuti dalam 1 bulan berapa hari dia punya cuti, ataupun 2 hari kah dalam 1 bulan, ataupun 1 hari kah, ataupun 4 hari kah, memang mesti ada. Kalau kita orang bebas, jadi mau kerja ada duit, tidak ada kerja tidak ada duit. Nah, itu kalau gaji hari, guys. Jadi ada untung ada rugi juga kalau gaji hari. Kalau bulan
walaupun cuti tetap saja ada gaji daripada perusahaan. Tapi kita jangan mengeluh lah, gaji hari lebih senang guys, jadi tidak terkait kontrak dengan itu perusahaan. Nah, jadi itu kontrak kerja. Kedua, kesehatan, jaminan kesehatan apa semua. Ketiga, insurance apa semua mesti ada job daripada company ataupun daripada kantor. Nah, ini di sini senangnya guys, di sini senangnya macam ini, bikin paspor murah sangat. Nah, cuman sekarang jadi kita daftar dulu, sekarang online, sekarang ini paspor kita tuh didaftar dulu guys. Nomornya nanti saya cantumkan, dia punya nomor WA tuh dalam konsulat. Di sini daftar dulu, kita punya nama semua di sini tercantum, nama kita semua dan surat-surat ini. Habis itu kita hantar pergi konsulat, nanti dari konsulat coba sekarang lama guys, mau 1 bulan baru ada tembusan daripada konsulat sana. Tidak macam dulu bikin 1 hari 2 hari itu siap. Sekarang tidak, tembus sampai sana, nanti kita dipanggil. Habis dipanggil, habis kita dipanggil oleh konsulat, pergi ke sana 1 kali, balik 2 kali lagi. Memang sekarang ada ribet sedikit guys, kita tahu lah apa, menurut saya memang ribet lah, tidak macam dulu. Saya senang lagi dulu. Lagipun sekarang konsulat pun sudah pindah nih guys. Dulu kan dekat Situtong BDC sini, sekarang konsulat sudah pindah ke Bendungan sana, belakang itu Bomba, dekat sana dia punya bangunan. Tempat parking pun sekarang susah guys, dekat luar memang tidak boleh parking, mesti masuk dalam baru boleh parking. Luar semua jalan pusing penuh tempat dia. Jadi memang sekarang ada ribet lah guys dibandingkan dulu. Memang senang lah antar terus, bagi orang yang jauh, yang Miri, Sibu, Bintulu antar, panggil baru datang. Memang dia tunggu macam itu. Tapi bagi saya di dekat semacam sini memang ada tahu lah, bagi saya memang ada susah sedikit dibandingkan dulu. Cuman di sini senangnya guys, murah bikin paspor, sambung paspor nih. Kalau kita sambung ke Indonesia di sana, di kampung saya ikut kerajaan memang murah guys, tapi kita susah bikin ke sana, mesti pakai calo. Dalam bikin saya calo sana dekat 2 juta lebih guys. Betul saya cakap, memang 2 juta lebih bikin ini paspor. Coba bayangkan kalau pakai ringgit saja sudah 800 ribu, sudah pakai ringgit 800 ringgit nah, bikin ini paspor. Kalau pakai itu agent ataupun calo. Kalau di sini kita tak ada agent, tak dapat, terus saya sendiri bikin bagi sana. Jadi hanya murah deh, baru 100 lebih ringgit saja. Sebetulnya di Indonesia pun murah, di kampung kita pun murah guys di sana. Cuman kita susah mau masuk, tetap saja harus pakai itu calo. Kecuali kita sudah biasa bikin, terus masuk itu bank, cucuk masuk bank macam saya lah. Saya sendiri kadang-kadang bikin ke sana, memang cucuk itu masuk itu bank, terus dari pergi bank sana memang murah guys, baru 100 ringgit saja. Kalau sini punya kira 300 ribu sana. Jadi itulah bagi yang belum mengetahui tentang bikin paspor yang baru sekarang. Jadi Anda harus daftarkan dulu paspor dengan ini di sini surat tuh macam dulu, tetap saja macam dulu. Jadi daftarkan, terus WhatsApp pergi konsulat sana. Nanti Anda pun cari di Google, ada dia punya WhatsApp. Nah, cari WhatsApp, habis itu hantar di sana, baru kita nanti dipanggil balik. Jadi cuman konsulat kita tidak boleh pakai nomor telepon lain. Jadi 1 kali kita sudah hantar itu WhatsApp pergi ke konsulat, jadi itu nomor tuh kalau kedua kali dia tidak mau, mesti nomor 1 kali 1 paspor. Jadi kalau kita punya nomor, jangan pakai orang lain punya, jangan macam orang lain. Nah, ini mau minta tolong dengan kita, jangan, mesti 1 nomor handphone itu yang kita, jangan tolong orang dulu, mesti pakai dia punya handphone. Kalau mau tolong pun pakai dia punya handphone, jangan pakai kita punya handphone, karena susah sekarang. Kalau kita pakai handphone pakai handphone kita, nanti kita sendiri mau sambung tidak dapat, mesti pakai orang punya lainnya handphone. Nah, jadi saya kasih tahu, kalau mau sambung ini paspor, mesti kamu sendiri punya nomor HP ataupun nomor handphone sendiri, tidak boleh pakai orang punya. Nah, tidak boleh, karena nanti susah. Oke, sekian dulu daripada penjelasan kami tentang sambung ini paspor. Semoga mudah manfaat dan bisa
jadi lebih mudah lah untuk menyambung paspor ini. Oke, jangan sekian dulu daripada kami Suhadi Cianjur. Jangan lupa juga subscribe ya, karena subscribe itu sangat gratis. Subscribe, jangan lupa juga nyalakan loncengnya, like komen di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.